Islam menetapkan ada kafaah sebanding antara sepasang suami istri. Nanti kita bicara tentang bagaimana mencari pasangan yang baik. Kufu dalam bahasa Arab. Sekufu itu hak siapa? Hak wanita. Laki-laki berhak memilih. Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena alasan 4 perkara. Tapi nang kami nang pedusibah di tangan wanita dan walinya ada namanya hak kafaah, sekufu, sebanding. Apa maknanya? Di antara yang perlu diperhatikan adalah karakter. Apakah boleh seorang wanita yang berpendidikan tinggi kemudian menikah dengan laki-laki yang mungkin berpendidikan sederhana saja? Pada prinsipnya tidak dilarang. Tapi lihat karakternya. Sebagian orang yang kadang berpendidikan tinggi cenderung memandang leceh orang yang berada di bawah. Yang seperti itu tidak cocok. Mereka dengan laki-laki yang harus di atas dia pula strata pendidikannya. Kalau tidak, nyobuat model anak murid seudahnya tu. Ale ngerti dah doa. Paham lestek tu? Banyak maja anak SD serupa itunya pembuat lakinya. Ada karakter. Perlu dipertimbangkan. Sama dengan apakah ekonomi itu menjadi pertimbangan? Syarat tidak. Tapi perlu dipertimbangkan. Kenapa? Cerita makan sepiring berdua, tidur beralas koran, itu hanya ketika sebelum menikah, cok. Tapi kalau sudah menikah, cerita itu berhadapan dengan kenyataan, bakal lalu di koran badan sakit-sakit. Tidak mungkin. Nah, karena itu apa yang perlu diperhatikan, dipertimbangkan? Karakter. Di antara wanita yang mungkin dia siap menerima seperti itu, tapi ada yang tidak. Di antara yang tidak itu adalah yang tumbuh di tangan orang tuanya dengan segala fasilitas kemewahan mencukupi, dan dia tidak terdidik untuk menghadapi kehidupan dengan sabar. Wanita seperti ini bisa membuat tidak bertahan rumah tangga. Tapi ada wanita walaupun hidup dengan fasilitas yang lengkap, tapi memiliki mental siap untuk berhadapan dengan, nah itu bisa dicari dengan karakternya. Tapi bagaimana dengan wanita yang kehidupan berkekurangan? Berhati-hati juga. Belum tentu orang yang hidup dalam keadaan kesusahan siap menghadapi kemiskinan. Kenapa? Karena banyak orang yang susah, ekspektasinya, khayalnya melebih dari orang yang kaya. Karena itu dia tidak menerima suaminya dalam keadaan tidak berkecukupan. Nah, karena itu apa? Apa rahasianya Nabi mengatakan fadhfar bidzatid din taribat yadak? Pilihlah orang yang beragama, karena orang yang beragama itu siap biasanya dengan karakternya untuk menghadapi tantangan kehidupan. Kalau senangnya bersyukur, kalau kurangnya bersabar. Itulah din. Cuma masalahnya sebanyak apakah wanita yang terdidik dengan nilai itu? Nah, itu yang susah. Ini terdidiknya juga gadget. Terdidiknya dengan WA, terdidiknya dengan TikTok. Itu sebentar dapat transferan dari orang tua. Terlambek saya seketik. Orang gaya itu kan penyanyinya juga tu. Begitulah hari ini. Nah, jadi karena itu, carilah orang yang egonya walaupun mungkin dia berlebih dengan fasilitas, tetapi dia tidak memiliki sikap sombong, tidak memiliki ego, apalagi dengan pasangannya. Itu juga kadang-kadang harga diri yang terlalu. Kalau awak suami istri, harga diri kau tak dipanai-nai leda. Yang sebagian kan ada dahulu yo. Laki mencuci piring jadi masalah. Berbagai macam.
Nah, hari ini tidak seperti itu lagi. Kehidupan rumah tangga harus dikembalikan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di rumah beliau mengerjakan apa yang dikerjakan oleh istri beliau. Bahkan beliau tidak segan menambal sulam sendal beliau sendiri. Lihatlah bagaimana Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anha, yang mereka hidup dengan segala tantangan dan rintangan yang bisa dikatakan berkekurangan. Sehingga suatu kali Ali bin Abi Thalib melihat tangan istrinya sudah kasar karena memutar riha. Riha itu adalah untuk penggiling tepung. Bapak dan ibu-ibu ada melihat riha, batu bulat dua, tempelkan, dan di atasnya ada lubang biasanya, dan ada kayu untuk pemutar. Biasanya ada lubang itu dimasukkanlah gandum dan kemudian diputar sehingga gandum itu digiling, sehingga akhirnya menjadi tepung gandum yang bisa dibuat untuk roti. Kadang ada riha ini yang seperti untuk buat kue, biasanya ibu dari batu dan berbagai macam. Nah, itu tentu dahulu dengan berbagai macam kehidupan yang dilalui, ya tidak seperti sekarang. Tak ada pula pelembab berbagai macam, ya sudah. Karena kehidupan Ali bin Abi Thalib keluar mencari nafkah dan dia harus menyiapkan makanan, maka akhirnya Fatimah ikut menggiling tepung untuk bisa dibuat roti, sehingga terlihat oleh Ali tangan putri Rasulullah terlihat agak kasar karena tugas-tugas rumah tangga. Nah, Ali bin Abi Thalib mendengarkan bahwa ada tawanan perang yang mungkin bisa dijadikan sebagai pembantu untuk meringankan beban Fatimah. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, bagaimana kalau datang kepada ayahmu, kepada Rasulullah, minta agar diberikan seorang pembantu meringankan tugasmu di rumah, karena saya harus keluar mencari nafkah. Kata Fatimah, baiklah kalau begitu yang engkau inginkan. Datang mereka berdua, tetapi Fatimah karena malunya. Nah, inilah karakter anak yang terdidik. Fatimah, engkau mau apa datang, kata Nabi. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut seorang Fatimah untuk meminta pembantu. Akhirnya setelah ditanya oleh Nabi, Fatimah, engkau apa yang kau ingin? Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan biar saya sajalah yang menyampaikan maksud dari kedatangan kami. Ya, kata Nabi, silakan. Ya Rasulullah, Fatimah ikut menolong saya menggiling tepung sehingga berbekas pada telapak tangannya. Kadang dia juga datang ikut mengangkut air, mengambil air dari sumur, membawanya ke rumah, menyandang tali ember sehingga sudah berbekas pula di bahu dan leher. Maka saya mengusul kepadanya, engkau ada tawanan, berikanlah kalau bisa untuk meringankan bebannya. Tapi apa kata Nabi? Fatimah, maukah engkau aku tunjukkan sesuatu, kalau engkau amalkan itu lebih baik daripada engkau meminta pembantu kepada saya. Mau ayah? Idza awaiti ila firashiki, apabila engkau telah meletakkan tubuhmu di atas tempat tidurmu, faquli, maka ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kalau engkau amalkan itu, Fatimah, itu lebih baik daripada engkau datang meminta pembantu. Akhirnya apa kata Fatimah? Baik ya ayah, saya akan lakukan. Itu putri Rasulullah. Nah, itulah anak yang terdidik. Walaupun dia tahu kalau ayahnya menginginkan kekayaan, dia bisa mendapat apa saja. Tetapi karena pendidikan yang baik seperti itu, akhirnya dia memilih kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun harus berhadapan dengan berbagai tantangan. Nah, kita lanjutkan. Wahfazi lahu asra khisal. Wahai anakku, peliharalah 10
catatan penting ini, engkau hafal, engkau jaga ini untuk suamimu. Yakun laki zukhra. Kalau engkau bisa lakukan yang 10 ini, maka dia akan menjadi bendahara untuk engkau, akan menjadi perbendaharan yang baik. Dia akan terus membantu engkau, memberikan yang terbaik untukmu. Jadi kalau mau menjadikan suami itu menjadi terbaik di sisimu, tempat engkau mengadu, tempat engkau bergantung, tempat engkau mendapatkan banyak hal, jadikan 10 ini sebagai pakaian. Yang pertama, fas-suhbah bil qana'ah wal mu'asarah bi husnis sam'i wat ta'ah. Temanilah dia dengan rasa qanaah dan bergaullah dengan penuh taat dan patuh. Itu pertama. Dan yang kedua, pertama apa tadi? As-suhbah bil qanaah, temani dia dengan sifat qanaah. Yang kedua, bergaullah dengan penuh dengan taat dan patuh. 2. Dia 10 ini, ingat-ingat. Tapi kalau ndak nancukui calajo, ndak ada sifat qanaah. Boleh name same nak 2 me ketek je lu. Orang lah kadang cincin orang dah. Kalau begitu, kamu tidak akan mendapatkan suamimu sebagai zukhran. Dia hanya akan sekedar memenuhi saja, tapi dia tidak akan menjadi bahagian tempat engkau bersandar kepadanya. Yang kedua, bergaullah dengan penuh taat dan patuh. Taati dia, patuhi dia, selama kepatuhan itu tidak akan membuat kamu durhaka kepada Allah, tetap. Yang ketiga, fatta'ahud li mawqi'i 'ainaihi. Perhatikan kemana arah matanya tertuju. Yang keempat, wattafaqqud li mawdi'i anfih. Dan jaga pula lah kemana arah penciumannya terarah. Artinya apa? Wala taqa'ainahu minki ala qabih. Jangan sampai matanya melihat engkau dalam keadaan tidak bersolek dan cantik. Aku payah mengamalkan kini kau. Tapi ibu kini bersolek itu tidak di rumah dah. Fala taqa'ainahu, jangan sampai matanya melihat engkau terlihat darimu qabihin, engkau dalam keadaan tidak berhias, tidak dalam keadaan menarik. Wala yasuman minki illa atyab rih. Jangan sampai tercium dari engkau oleh suamimu melainkan bau yang harum. Artinya apa? Penampilan harus dijaga di depan suami. Baik yang menyenangkan matanya maupun yang membuat nyaman penciuman hidungnya. Nah, salah satu zaman itu tunjuk wal kuhlu ahsanul husni al mausuf. Celak itu adalah perhiasan yang terbaik. Celak mata ditunjukkan waktu itu. Wal ma' was sabun atyabut tibil ma'ruf. Air dan sabun adalah perhiasan yang akan menjaga agar penciuman suamimu mendapatkan yang harum dari tubuhmu. Itu diajarkan oleh ibu dulu. Karena itu jangan setiap pulang suami membawang saudara. Ya, awak memasak berbagai macam tapi diatur waktunya. Ketika dia pulang, kita sudah rapi, sudah berparfum. Jadi kalau di depan suami tidak ada batasan parfum wanita. Aisyah Ummul Mukminin kalau dekat Rasul malah parfum tu dia campur dengan air. Dia siramkan ke tubuhnya. Begitu istri-istri Rasul. Sedangkan hari ini parfum di Bali untuk keluar, untuk hidung orang, tak untuk hidung lakinya.
Jauh berbeda. Yang kelima, fattafaqqud liwaqti ta'amihi. Jaga betullah waktu makannya. Fa inna hararatal ju'i mulhibah. Karena panasnya rasa lapar bisa membuat bergeloranya tubuh orang sehingga dia menjadi tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi murah akonyo kece orang, ada kondisi-kondisi orang jam banyak-banyak ditanya sedang lapar cie, banyaknya tanya namu lain sejaweknya tumbang. Nah karena itu fattafaqqud liwaqti ta'amihi, jaga waktu makannya. Kapan dia? Kamu perhatikan, fa inna hararatal ju', sesungguhnya rasa lapar yang telah mulai mendesak itu mulhibah, yaitu membuat geloranya nafsu amarah orang sulit untuk mengendalikan dia. Kemudian yang keenam, wal khudu' inda manamihi, berusahalah tenang engkau di saat dia tidur. Janganlah sakna lalok tu ke ibu. Sampai ke situ ibu bernasihat. Kenapa? Wa tanghisun naumi mukribah. Kenapa? Karena tidur yang tidak nyenyak itu membuat orang menjadi dalam keadaan gundah. Kalau kurang lalok, emosi tidak stabil. Kemudian berikutnya, yang ketujuh, al-inayah, perhatikan rumahnya dan hartanya, bi baitihi wa malih. Jadi apa yang dia amanahkan, rumah yang telah dia buatkan, harta yang telah dia amanahkan untuk dijaga, jangan disia-siakan, jangan dihilangkan, jangan dirusak berbagai macam. Jadilah sebagai bendahara yang baik untuk itu. Kemudian berikutnya, warri'ayah li nafsihi wa iyalih, dan pelihara dirinya, tubuhnya, kalau dia sakit berbagai macam, dan juga anak-anaknya. Ketika seorang istri begitu sayang dan peduli dengan anak-anaknya, maka itu akan membuat suami menjadi tenang, muncul sakinah. Yang kesembilan, wala ta'sina lahu amra, jangan engkau durhakai perintahnya. Yang ke-10, wala tufsina lahu sirra, jangan engkau sebarkan rahasianya. Fa innaki in asaiti amrau aw gharti sadrah, kalau engkau mendurhaka kepada perintahnya, engkau membuat dadanya menjadi tidak nyaman. Wa in afsaiti sirra, dan jika engkau sebarkan rahasianya, lam ta'mani ghadrah, engkau tidak akan aman dari pengkhianatannya. Jadi yang 9 apa tadi? Jangan durhakai perintahnya. Yang ketiga, jangan tebarkan rahasianya. Ana menjadi rahasia rumah tangga, jago. Dan dibawa lo ke mana-mana. Hendak. Kemudian penutup dari nasihat ini adalah iyyaka wal farahi nakti'abihi, aku peringatkan engkau jangan bergembira ketika dia dalam berduka. Jadi lelaki susah hati, awak begadang hati jo. Wal iqti'ab hina farhi, dan sebaliknya jangan engkau murung ketika dia sedang bergembira. Kenapa? Yang pertama itu lalai namanya tu. Nyo sedang susah,
Wak galak-galak jo. Yang kedua namanya takdir. Yang kedua namanya mempakaruh suasana. Orang lah begadang hati, awak menangi lah. Nah, itu disarankan oleh ibu tadi. Kalau engkau pandai mengagungkannya, maka dia akan pandai memuliakan engkau. Dan ingat, engkau tidak akan bisa sampai kepada nasihat-nasihat tadi, kata ibu tadi. Walan tasili ila dhalik hatta tu'thiri ridha ala ridhaki. Engkau tidak akan bisa mencapai yang 10 itu sebelum engkau lebih mengedepankan ridhanya dibandingkan ridha engkau. Wa hawa ala hawaki, mendahulukan cintanya dibandingkan cinta engkau. Bima ahbabti au kariti, baik engkau suka maupun tidak suka. Jadi mencapai yang 10 tadi, tempatkan dia apa yang dia senangi di atas kesenangan kita, dan apa yang dia sukai tempatkan di atas kesukaan kita. Nah, jangan hendaknya laki suka itu hendak ketujuh. Nah, harus pandai engkau untuk mengedepankan senangnya dia. Dengan itu maka suamimu akan sangat memberikan kemuliaan kepadamu. Jadi cara untuk menundukkan suami indak jopi tunduk dah. Tapi dengan cara seperti itu. Kalau kamu mengedepankan ridhanya dibandingkan ridhamu, walaupun kadang awak tidak terlalu ketuju bana, tapi dek suami awak ketuju, ya sudahlah. Nah, itu mana ridha dia lebih dahulu dari ridha kita. Mungkin awak tidak terlalu suka bana, ya itu, ya adalah. Nah, yang seperti itu yang akan menjadi modal bagi kamu untuk bisa kamu menjalankan yang 10 tadi. Artinya apa? Kamu harus berusaha membuat dia senang, bahagia. Nah, kalau nanti suami juga bersikap seperti itu, tidak ada yang akan menuntut hak. Seorang suami tentu akan bertanggung jawab pula bagaimana istrinya mendapatkan seluruh kebutuhannya, mencukupkan seluruh hajatnya, memberikan saadah kebahagiaan dalam rumah tangganya. Yang kita bacakan baru pihak istri saja. Kalau pihak suami sama, maka tidak ada orang akan menuntut kewajiban. Semuanya akan menjalankan hak. Kewajiban akan terpenuhi dengan sendiri. Nah, begitulah hendaknya rumah tangga itu. Itu yang dikatakan kalau sudah sampai ke tingkat itu, baru namanya muncul mawaddah. Nah, jadi yang 10 langkah yang dinasihati oleh ibu tadi, itu sebenarnya bahagian dari sakan. Litaskunu ilaiha. Nah, baru sakinah. Tapi kalau tidak sampai ke tingkat itu, berarti kita belum berikhtiar untuk mewujudkan rumah tangga menjadi sakinah. Kalau sakinah tidak ada, bagaimana mawaddah dan rahmah akan tumbuh?